Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bersama saya Nofisa Priadi, pengampu mata kuliah Sistem Operasi INF 55201-207. Selamat datang di modul pembelajaran Sistem Operasi. Di pertemuan pertama, kita akan membahas tentang pengantar kuliah dan modul pertama pengenalan sistem operasi. Pertama, kita akan membahas tentang perkuliahan sistem operasi. Mata kuliah sistem operasi merupakan mata kuliah wajib 3 SKS dengan modul pembelajaran teori dan praktek. Adapun metode pembelajaran yang akan kita laksanakan, yaitu secara daring menggunakan Google Meet, di mana setiap pertemuan nanti kita akan ada presentasi dan diskusi. Kemudian kita juga akan melakukan praktikum untuk modul-modul tertentu yang sudah disiapkan, ya, serta mahasiswa juga bisa melaksanakan studi independen melalui Learning Management System. Untuk sistem penilaian, kita menggunakan presensi 10%, tugas harian dan praktikum sebesar 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Setiap pertemuan juga nanti mahasiswa akan diberikan pretest untuk menilai kesiapan mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran, sedangkan di akhir pertemuan akan dilaksanakan post-test untuk menilai keberhasilan mahasiswa dalam menerima pembelajaran. Sewaktu-waktu juga nanti akan dilakukan kuis, di mana kuis ini akan dimasukkan ke dalam tugas harian. Untuk bahan kuliah, ini nanti bisa diperoleh di Learning Management System atau LMS, di mana berisi buku teks yang kita gunakan yaitu Operating System Concept edisi 9 di tahun 2012, serta buku ajar sistem operasi di tahun 2018. Selain itu juga nanti akan diunggah bahan tayang berupa PowerPoint serta modul praktikum dalam bentuk dokumen maupun PDF. Berikutnya adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah sistem operasi akan membahas konsep dasar sistem operasi yang berisi tentang perkembangan dan komponen-komponen penyusun sistem operasi. Pada mata kuliah ini, kita tidak secara khusus membahas sistem operasi yang beredar luas di masyarakat secara konseptual dan implementasi, namun konsep dasar yang sama pada setiap operating system atau sistem operasi. Di dalam modul praktikum nanti, kita akan membahas salah satu sistem operasi yang populer, yaitu kita akan gunakan sistem operasi Linux. Di dalam mata kuliah sistem operasi ini akan ada 10 modul pembelajaran. Modul pertama yaitu pengenalan sistem operasi, modul kedua struktur sistem operasi, modul ketiga proses, modul keempat thread, modul kelima penjadwalan CPU, modul keenam sinkronisasi proses, modul ketujuh deadlock, modul ke-8 manajemen memori, modul ke-9 sistem berkas, dan yang terakhir adalah modul praktikum, di mana modul praktikum akan kita laksanakan setelah ujian tengah semester. Sedangkan modul praktikum sistem operasi Linux nantinya akan berisi beberapa modul, yaitu modul instalasi, modul perintah dasar CLI, modul sistem berkas, modul konfigurasi, modul utilitas, dan yang terakhir adalah modul proses input dan output. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam modul pertama, yaitu pengenalan dari sistem operasi. Kita jelaskan dulu terkait deskripsi pembelajaran, yang dimana pembelajaran pada modul 1 pengenalan sistem operasi ini meliputi definisi umum dan contoh sistem operasi, konsep dasar yang meliputi peranan, sejarah, layanan, jenis, kelebihan dan kekurangan, serta sejarah dari sistem operasi. Adapun capaian pembelajaran dari modul pertama ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan tentang definisi, contoh sistem operasi, konsep dasar, dan sejarah dari sistem operasi. Pertama, kita akan membahas tentang definisi dari sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, misal kita lihat dari gambar ini merupakan logo ya atau lambang dari beberapa sistem operasi terkemuka ya atau paling populer lah, yang paling sering kita temui ya, atau sering kita dengar, kita lihat atau kita gunakanlah sehari-hari. Nah, dari logo ini, logo sistem operasi ini, apa yang Anda pikirkan tentang sistem operasi itu?
Ya, untuk menjawabnya kita akan buat pretest ya, kita akan buat pretest. Nah, kalian bisa menjawab tentang sistem operasi ya dengan membuka peramban di komputer ya. Kemudian ketikkan mentimeter.com di bilah alamat atau pada alamat URL-nya. Lalu masukkan kode 98309342. Berikutnya jawab pertanyaan yang muncul ya. Nah, ini pertanyaan yang muncul ini merupakan pertanyaan untuk menggali ya pengetahuan atau pemahaman Anda di awal tentang definisi dari sistem operasi. Silahkan. Masukkan mentimeter.com di browser kalian, ya, di bilah alamatnya itu, di URL itu masukkan mentimeter.com, kemudian nanti kalau ada muncul layar, masukkan kode ini, 9830932, gitu ya. Kalau sudah masuk, ya, nanti muncul nih pertanyaan yang ini nih, nah kalian jawab di situ. Ya, menurut Anda sistem operasi adalah, nah, kalian ketiklah gitu ya. Ya, oke, nanti jawaban kalian akan muncul di sini. Oke ya, itu kenapa itu boy left pula dia tuh. Oke, saya masih menunggu ada yang sudah berhasil. Ya, ada 2 pertanyaan ya. Pretestnya ini 2 pertanyaan. Oke, sudah muncul. Ya, ketik aja apa yang kalian pikirkan tentang sistem operasi ya, dengan gambar yang tadi mungkin ya. Kalian dalam benak kalian itu apa? Ya, tulis saja ya. Nggak usah googling dulu gitu ya, ketik aja ya. Ketik aja yang kalian pikirkan itu apa tentang sistem operasi. Bisa? Belum ada nih yang ngisi nih. Nah, ini ada satu ya. Yang belum ngisi nggak boleh nyontek yang di sini ya, yang udah tayang ya. Nah, sistem menjalankan suatu perangkat agar perangkat beroperasi, sebuah sistem penunjang bla bla bla, perangkat lunak yang menjadi otak dari komputer. Sistem operasi adalah suatu sistem yang mengatur hardware dan software. Bukan sistem yang berfungsi dalam melakukan segala aktivitas dalam sebuah perangkat. Ayo lagi, baru 5 nih. Kita cari nanti yang paling mendekati dari pengertian sistem operasi yang menurut referensi atau buku yang kita pakai. Perantara atau penerjemah antara pengguna komputer dan perangkat keras. Juga ada nih. 6 baru 6 orang. Lanjut lagi, masuk di mentinya, ya, mentimeter.com, coba. Baru 6 answer. Lagi, 7, sistem operasi adalah sebuah otak yang menjalankan sebuah device. Sistem operasi adalah sistem yang mendasari kinerja perangkat yang dapat membuat perangkat tersebut operasi, maksudnya beroperasi ya. Oke, 8. Next, kita ada berapa belas orang tadi ya? Oke, 9. Ya, menurut saya sistem operasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjalankan suatu hardware. Menjalankan mungkin ini apa maksudnya mengoperasikan gitu ya. Ya, bahasa sekarang tuh menjalankan ya. Bahasa teknisnya menjalankan, running gitu ya. Karena dia running. Next, ayo. 9, nanti kita 10. Wah, 10 udah kelihatan. Nah, 11. Sistem operasi adalah software yang menjalankan suatu hardware. Operasi menurut saya adalah perangkat lunak yang mendasari perangkat keras. Berperan sebagai perantara antar perangkat. Iya, ini ya cukup dekat ya, perantara ya. Ada lagi 13, sebuah sistem yang menjalankan program dasar komputer seperti manajer file dan seterusnya. Ini sudah banyak sekali variasinya ya. Ada lagi ya. Kita sampaikan 15, habis itu kita next pertanyaannya ya. Sistem yang dipakai untuk menjalankan software dan berhubungan dengan software dan hardware. Oke. Next, satu lagi ya, ini kedengaran sama-sama ya di belakang ya suara anak-anak main ya. Diabaikan ya, fokus ya. Oke, ada lagi satu lagi 15. Oke, iya. Nah, sistem operasi adalah komponen yang digunakan untuk
memerintahkan serta menjual sebuah perangkat. Nah, ini juga berfungsi dirancang untuk pengguna. Ya, ya kurang lebih sama ya. Jadi yang kalian jawab itu sistem operasi kaitannya dengan aktivitas ya, aktivitas perantara ya, perantara antara pengguna dengan perangkat keras ya. Intinya itu ya. Oke, terima kasih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, oke, saya present lagi ya. Ini sudah iya muncul. Mac OS, Windows, Android, iOS ya. Next. Siapa lagi? Ya, di next saja tadi yang tadi sistem operasi next question ya. Ada tombol next question. Sebutkan semua nama sistem operasi yang Anda ketahui. Ya, ini baru 4 nih. Itu bisa berulang ya, bisa berulang. Kalian ketik satu kali, nanti bisa ketik lagi gitu ya. Ada Mac OS, ada Android Linux gitu ya. Ini kayak pakai koma-koma apa satu kata ya dikasih ya bukan satu kata enter gitu ya tapi 4 kata enter 3 kata enter gitu ya. Nah ini banyak isi Mac, iOS, BOS, oke ada Linux, oke lagi wah ya Symbian Java, oke ya, ya Kali, wah ini ada yang tahu Kali nih, ini suka security kayaknya nih ya. Oke, ada yang coba-coba ngehack mungkin ya. Belajar-belajar ngehack ya, pakai Kali Linux ya. Lagi next, Ubuntu ya. Lagi Chrome OS ya, pakai Chrome OS. Ya, mungkin yang populer ya. Yang populer disebutkan di sini macam-macam nih. Wah. Oke, banyak question ya, banyak answers ya dan 42, 43. Oke. Ya, artinya tidak sulit ya memahami sistem operasi itu apa ya. Kalian di awal itu sudah paham lah ya. Anak informatika mestinya inilah tahu banyak lah ya tentang sistem operasi ya. Baik ya, kita baru saja melaksanakan pretest ya. Mahasiswa sudah menjawab ya definisi dari sistem operasi yang menurut pemahaman masing-masing ya. Saya pikir jawabannya semuanya benar. Kemudian mahasiswa juga sudah menyebutkan beberapa sistem operasi yang diketahui ya, barangkali tadi yang sangat populer lah yang sering dijumpai atau yang digunakan ya sehari-hari dalam komputernya atau di smartphone-nya. Nah, kita akan lanjutkan ya di materinya ya masih tentang definisi. Ya jika kita lihat di sini ini ada gambar ya merupakan sebuah sistem komputer. Ya, kita ketahui bahwa sistem komputer itu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Ya, hardware itu adalah device-nya atau perangkat-perangkatnya. Ya, jadi hardware lah ya. Jadi kayak komputer, printer, ya, dan seterusnya yang berupa hard gitu ya. Jadi ya, sering kita sebut dengan istilah devices gitu ya. Lalu ada program-programnya atau software, ya. Misal ada browser di sini, Microsoft Office ya, dan beberapa aplikasi lain lah yang bisa terinstall atau terpasang di dalam komputernya. Kemudian ada brainware yaitu pengguna. Siapa ya? Yaitu kita ya sebagai pengguna dari sistem komputer. Nah, di antara ketiga komponen sistem komputer ini ada yang namanya OS ya, operating system atau sistem operasi. Ya, dari gambar ini kita sebetulnya bisa mendefinisikan apa itu sistem operasi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di gambar satu lagi ya. Nah, ini di gambar satu lagi ya juga kita bisa lihat ya bahwa di sini ada komputer ya, sistem komputer ya, kemudian di atasnya itu ada operating system ya, kemudian di atasnya lagi ya di blok yang lebih besar ini yaitu sistem dan application program. Ya, ini istilah lainnya ya software ya, software di mana di sini ada contohnya ada compiler, assembler, text editor ya, kemudian ada database system. Nah, setiap
sistem dan application program ini barangkali usernya bisa berbeda-beda. Ya, artinya user satu ya menggunakan sistem komputernya itu untuk mengakses compiler ya, atau untuk membuat program ya, atau ada untuk mengolah bahasa mesin ya menggunakan assembler. Ada hanya untuk mengolah teks atau naskah menggunakan text editor, misalnya Office ya, Microsoft Office ya, atau membangun basis data ya. Nah, kesemuanya ini aktivitasnya antara user ya, kemudian mengoperasikan beberapa program sekaligus ya, kemudian mengendalikan device yang ada di komputer, itu semuanya sangat tergantung kepada peranan dari operating system atau sistem operasi. Nah, what operating system do gitu ya. Jadi apa yang dia lakukan ya dari sistem operasi ini, ngapain dia gitu ya. Nah, kita lihatlah definisinya ya. Baik, ya, definisi sistem operasi ini menurut Wikipedia, ya kita ambil dari Wikipedia, dikatakan di sana sistem operasi adalah komponen pengolah piranti lunak dasar, yaitu dikatakan sebagai essential komponen tersistem ya sebagai pengolah sumber daya perangkat keras, komputer atau hardware, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Nah, ini definisi dari Wikipedia nih. Ya, jadi ini dikatakan sistem operasi itu sebagai komponen, ya, komponen yang esensial, ya, secara tersistem, ya, untuk mengelola sumber daya berupa hardware dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunaknya. Nah, itu menurut Wikipedia. Nah, sedangkan menurut bahan referensi ya, buku yang kita pakai yaitu di Operating System Concept yang diterbitkan oleh atau ditulis oleh Silberkas dan Galvin ini mengatakan bahwa sistem operasi adalah program yang mengelola perangkat keras komputer dan juga menyediakan dasar atau tempat untuk program aplikasi serta bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras. Jadi tadi bisa kita lihat ya di gambar sebelumnya ya, bahwa operating system itu berada di antara ya komponen-komponen sistem komputer. Ada hardware, ada software, ada brainware, dia berada di tengah ya, di antara. Nah, makanya definisi Silberkas dan Galvin ini menyatakan bahwa sistem operasi itu dia berada di antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer ya. Nah, dari beberapa definisi ini ya kita mungkin definisikan sistem operasi dengan bahasa lain gitu ya. Nah, di sini kita definisikan sistem operasi sebagai perangkat lunak ya, atau program yang menjadi jembatan komunikasi dari software atau aplikasi dan hardware ya, serta membantu user atau pengguna mengoperasikan sistem komputer tersebut. Jadi sebetulnya sistem operasi ini peranannya terhadap masing-masing sistem komputer yang ada ya, atau komponen dari sistem komputer yang ada tadi gitu ya. Jadi dia menjadi jembatan ya, perantara ya, karena tadi dikatakan sebagai perantara ya kata Galvin tadi ya. Di sini kita definisikan sebagai jembatan komunikasi ya dari software ya dan hardware serta membantu user menggunakan atau mengoperasikan dari sistem komputer tersebut. Apa yang dioperasikan oleh pengguna? Yaitu tadi ya, dia mengoperasionalkan atau menjalankan program-program atau aplikasi serta menjalankan hardware-nya, device-nya gitu ya. Apakah itu dia melakukan printing ya, ngeprint ya, atau menggunakan scanner atau menggunakan webcam untuk recording dan seterusnya. Nah, jadi aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, interaksinya, itu jembatan komunikasinya itu dilakukan oleh si sistem operasi. Jadi definisi sederhananya kira-kira seperti itu. Ya. Nah, berikutnya dari definisi tadi, ya kita bisa ambil beberapa poin ya dari sistem operasi, bahwa sistem operasi ini bisa dikatakan merupakan program yang menghubungkan semua komponen sistem komputer. Ya, jadi dia menghubungkan semua komponen. Ya, tadi yang software, hardware, ya dan brainware ya. Kemudian sistem operasi ini dapat diibaratkan sebagai sebuah jembatan
yang menghubungkan antara brandware, software aplikasi, dan hardware yang beraneka ragam, bermacam-macam jenis dan mereknya ya. Jadi macam-macam lah ya, mau mereknya kah atau jenisnya ya, dimana software maupun hardware ini dapat saling berkomunikasi ya. Nah, itu beberapa poin dari definisi sistem operasi tadi. Nah, kita lihat nih, ada bagan di sini ya, perangkat keras itu berada di paling bawah, interaksinya ke sistem operasi ya, yang warna biru ini ya. Kemudian sistem operasi juga berinteraksi dengan aplikasi atau program aplikasi ya, software. Nah, di mana software ini menjadi interface ya, atau media ya, komunikasi langsung dengan pengguna atau brandware-nya. Jadi ketika komponen dari sistem komputer, pengguna yaitu brandware, aplikasi yaitu software, dan perangkat keras yaitu hardware, dia dijembatani komunikasinya oleh si sistem operasi, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan lihat peranan dari sistem operasi. Ya, ada 3 peran sistem operasi. Yang pertama yaitu sistem operasi sebagai resource allocator, ya, di mana sistem operasi akan mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Contohnya, sistem operasi itu bisa melakukan manajemen proses dan manajemen memori. Untuk manajemen proses dan manajemen memori ini nanti kita akan bahas di modul tersendiri, ya. Nah, untuk melakukan pengalokasian sumber daya, misalnya salah satu sumber dayanya itu adalah memori ya. Memori itu ada memori utama yaitu RAM, Random Access Memory, juga ada memori sekunder ya, berupa hard disk atau memori penyimpanan berupa flash disk atau hard disk eksternal misalnya. Nah, resource allocator ini ya, yang dilakukan oleh si sistem operasi, dia memberikan alokasi sumber daya kepada proses-proses yang akan dieksekusi, gitu ya. Dia mengatur sepenuhnya. Jadi misalnya melakukan penjadwalan proses, kemudian melakukan penjadwalan memori. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya seperti ini, kita punya memori utama, di mana sistem operasi sebetulnya sudah berada di dalam memori utama. Karena kan sistem operasi itu sebetulnya adalah program yang sifatnya terus berjalan ya, sifatnya live ya. Ketika sistem komputer berjalan, maka sistem operasi akan terus beroperasi kan, terus jalan kan ya. Artinya dia hidup gitu ya. Nah, maka sistem operasi itu pasti berada di RAM gitu ya. Nah, kemudian beberapa program yang digunakan oleh pemakai atau aplikasi yang digunakan oleh pengguna atau user itu juga berada di RAM. Nah, RAM ini ada kemungkinan dia punya memori yang tidak dipakai atau yang kosong. Nah, memori yang kosong inilah nanti akan dialokasikan oleh sistem operasi untuk proses-proses lainnya. Misalnya, pengguna akan melakukan atau membuka satu program yang lain. Maka untuk membuka program itu dibutuhkan ruang memori. Nah, ketika memorinya tersedia, maka sistem operasi langsung menempatkan program aplikasi tersebut ke dalam memori untuk dieksekusi oleh si prosesor. Atau misalnya, pengguna ingin melakukan pencetakan atau ngeprint. Nah, juga melalui pengalokasian memori ya. Nah, kita lihatlah salah satu contoh dari mekanisme atau manajemen proses yang dilakukan oleh sistem operasi. Nah, ini adalah bagan eksekusi sebuah proses gitu ya. Jadi misalnya di sini ada new, ini adalah antrian proses ya yang akan dieksekusi ya. Jadi ini adalah proses yang baru akan dieksekusi, ya dia harus masuk dulu ke dalam memori, ruang memori. Ya, ketika dia disetujui artinya ada ruang memori yang tidak dipakai, maka statusnya akan berubah menjadi ready. Ya, ketika dia ready artinya siap dieksekusi. Ya, dia ready itu artinya sudah berada di ruang memori, ya. Nah, ketika penjadwalannya sudah masuk ke dalam waktunya, artinya nanti kan ada manajemen proses, yaitu penjadwalan proses ya. Jadi dia mengikuti antrian-antrian ya. Ketika sudah sampai pada antriannya yaitu scheduler dispatch-nya, maka si proses yang tadi dalam status ready diambil oleh register prosesor. Nah, untuk kemudian mengubah statusnya menjadi running ya. Ketika statusnya running, ini kan sedang berjalan nih di proses. Apakah dia ngeprint, prosesnya sedang berjalan ngeprint, ataukah dia sedang mengetik ya atau menyimpan file dan seterusnya, dia
berada dalam proses running ketika dia sudah dieksekusi oleh si prosesor. Ya. Ketika prosesnya selesai, maka proses ini akan exit, ya, exit, akan keluar dari ruang memori, dan dia dikatakan statusnya akan terminated, artinya selesai. Ya. Nah, dia ini exit bisa karena selesai prosesnya, ya, atau karena dia dipaksa selesai atau di-abort, ya, digagalkan atau dibatalkan prosesnya. Jadi ketika berjalan itu dia dipaksa berhenti, gitu ya. Nah, jadi ada exit ataupun abort ini akan mengakibatkan proses yang tadinya running akan terminate. Nah, jika resource yang digunakan itu juga mengantri atau saling menunggu, misalnya menunggu antrian ngeprint, sedangkan printer itu sedang dipakai oleh proses yang lain untuk ngeprint gambar misalnya, yang running ini kita akan ngeprint dokumen misalnya, ternyata printernya itu sedang ngeprint gambar, maka statusnya di sini akan menunggu I/O atau sebuah event itu selesai dulu. Jadi ngeprint gambarnya bereskan dulu atau selesai dulu sampai ngeprint gambarnya terminate, maka resource printernya baru akan diberikan, ya. Jadi statusnya di sini adalah menunggu I/O atau input output. Sehingga yang tadinya proses running akan berubah statusnya menjadi blockade, ya, atau ditunda gitu ya, di block, ya, atau di waiting, ya, dia menunggu inputannya tersedia, ya, baru dia tereksekusi. Nah, ketika I/O-nya itu sudah ready, artinya pekerjaan input output tadi sudah selesai dan dia sudah berada pada antriannya, ya, maka dia akan kembali ke dalam status ready, ya, status ready kembali, ya. Tadi statusnya blockade atau waiting, dia kembali ke status ready. Nah, ketika dia statusnya ready, ya, statusnya ready di sini, maka sesuai penjadwalannya lagi, ya, dia bisa mengubah statusnya menjadi running, ya, menjadi running, ya. Atau ketika pada saat running di sini dia ternyata diinterupsi oleh proses yang lain, ada proses yang dikatakan atau dideteksi oleh sistem operasi merupakan proses yang lebih penting, sehingga proses yang sebelumnya itu diinterrupt, ya, disela gitu ya. Sehingga ketika dia diinterrupt, maka dia akan kembali ke proses ready, ya. Dia tidak akan dieksekusi oleh prosesor karena digantikan oleh proses lain yang lebih penting gitu ya. Jadi dia diinterrupt kembali ke ready, maka proses yang running itu akan ditukar ke proses yang lainnya. Nah, mekanisme manajemen proses yang seperti ini sepenuhnya dilakukan oleh sistem operasi dalam peranannya sebagai resource allocator. Seperti itu, ya. Nah, kemudian peranan yang kedua dari sistem operasi yaitu sistem operasi sebagai program kontrol, di mana sistem operasi melakukan kontrol eksekusi dari program user dan I/O. Nah, hampir sama dengan resource allocator, ya. Jadi sistem operasi ini dia melakukan kontrol, ya, mengendalikan, ya, semua eksekusi, ya, semua eksekusi yang dilakukan oleh si user maupun oleh I/O, ya, kayak printer tadi, ya. Jadi dia mengontrolnya. Misal kayak tadi ada proses yang lebih penting, maka ada interupsi gitu ya, di-interrupt. Nah, kontrolnya salah satunya memberikan kesempatan kepada proses yang lebih penting itu untuk lebih dulu dieksekusi, ya. Nah, beberapa proses atau program kontrol itu sebetulnya masuk di dalam yang namanya PCB, ya. Ini adalah gambar PCB, yaitu proses kontrol blok, ya. Jadi ini adalah blok-blok dari proses, ya. Dimana di sini ada pointer, ya, dimana eksekusi pertama, ya, dari proses itu di pointer, ya, dipilih dulu proses mana, ya, step mana yang nanti akan dieksekusi, ya. Jika banyak proses yang tereksekusi, maka di sini akan diketahui berapa jumlah prosesnya, ya. Kemudian nanti berapa banyak program counter yang diperlukan, ya, sehingga nanti akan mengarah kepada register-register prosesor yang diperlukan. Nah, kemudian nanti juga akan dicek memory limit atau yang tersedia itu berapa banyak, ya, untuk program counter yang akan dieksekusi, ya. Nah, di sini nanti akan disediakan list of open file. Jadi nanti akan ada nih, kelihatan nih antrian-antriannya nanti. Nah, di
proses control block ini nanti akan membantu si sistem operasi ya untuk lebih intensif ya melakukan program kontrol ya, terutama dalam pengalokasian sumber dayanya atau memorinya tadi gitu ya. Nah, peranan berikutnya yang ketiga yaitu sistem operasi sebagai kernel ya. Di mana kernel ini merupakan bagian utama yang paling penting di dalam sebuah sistem operasi. Ya, di mana program kernel itu merupakan program yang berjalan sepanjang waktu. Jadi selama sistem komputernya nyala, ya, maka yang terus bekerja itu adalah kernel. Nah, ini saya contohkan salah satu model dari kernel yaitu monolithic kernel, di mana si kernel ini akan terus beroperasi mendeteksi mendeteksi aplikasi mana yang butuh layanan ya. Nah kan tadi aplikasinya itu atau program aplikasinya itu dia menjadi user interface ya, atau jembatan juga ya dari si pengguna. Jadi dia akan mengecek terus nih mana ada request dari aplikasi yang membutuhkan resource dari sumber daya ya. Nah, ini akan live terus ya. Ini salah satu contoh dari monolithic kernel ya. Bagian dari monolithic kernel. Ada jenis-jenis kernel yang lain ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di struktur sistem operasi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sasaran dari sistem operasi. Ada 4 dari sasaran sistem operasi ini. Yang pertama adalah convenience ya, yaitu ada hubungannya dengan kemudahan dan kenyamanan si user dalam mengoperasikan sistem komputer. Nah, di sini sistem operasi bertujuan ya memberikan kemudahan dan kenyamanan ya menggunakan interface yang dimiliki oleh sistem operasi agar si user ini merasa mudah ya berinteraksi dengan sistem komputernya dan nyaman mengoperasikannya gitu ya. Jadi untuk yang sistem operasi yang sekarang itu kan misalnya Windows 10 atau Windows 11 yang sekarang itu memberikan grafik user interface yang sangat nyaman gitu, user friendly sekali gitu ya. Nah, itu sasaran dari sistem operasi ya, memberikan kemudahan dan kenyamanan. Ada lagi memberikan efisiensi, di mana resource system harus dapat diutilisasi semaksimal mungkin. Resource apa? Yaitu RAM dan prosesor. RAM yang besar, prosesor yang banyak core-nya, itu harus bisa dimaksimalkan penggunaannya atau utilisasinya oleh si sistem operasi. RAM yang tadi 8GB atau prosesor yang 4 core, 8 core, 16 core, itu harus bisa dimanfaatkan oleh sistem operasi untuk memaksimalkan kinerja dari sistem komputer, misalnya untuk mengeksekusi sekian banyak proses yang ada. Ya, misalnya RAM tadi 8GB, berapa banyak yang bisa diproses ya? Atau dari 4 core atau 8 core prosesor, berapa banyak yang bisa dieksekusi oleh si prosesor ini? Jadi tetap harus memaksimalkan. Ya, jadi efisiensinya diatur oleh si sistem operasi. Ada robustness ya, yaitu kaitannya dengan kehandalan ya sistem proteksi terhadap kesalahan dari user atau sistem. Ini misalnya si user melakukan kesalahan sedang mengetik sesuatu lah ya, dokumen ya di dalam Microsoft Office misalnya. Misalnya itu belum di save ya, kemudian tiba-tiba di close gitu ya, maka sistem operasi akan memberikan notif bahwa ini dokumen belum di save ya, apakah akan menyimpannya, nge-save-nya atau diabaikan gitu. Atau misalnya ketika program sedang running tiba-tiba di shutdown, nanti akan diberikan informasi oleh sistem operasi ada beberapa program yang sedang jalan nih gitu ya. Ini mau dipaksa mati atau dimatikan atau di close satu persatu gitu ya. Artinya dibuka kembali programnya untuk di close satu-satu. Nah itu robustness, jadi sistem proteksi kesalahan yang bisa dilakukan oleh user. Nah kesalahan-kesalahan seperti ini bisa merusak data atau program yang sedang dijalankan.
Yang terakhir adalah evolution, jadi memudahkan pengembangan, mendukung sistem baru serta program aplikasi yang berkembang. Jadi sistem operasi ini memungkinkan untuk pengembangan, jadi bisa terus dikembangkan, terutama sistem operasi yang sifatnya open source ya, bisa terus dikembangkan. Lalu juga mendukung sistem yang baru ya, update gitu ya. Jadi Windows 10 sekarang itu udah bisa diupdate ke Windows 11 gitu ya, Windows 11 ya. Lalu ada program aplikasi yang juga bisa dikembangkan ya. Jadi kita bisa membuat program-program yang bisa mensupport sistem operasi tersebut. Nah, jadi itu 4 sasaran dari sistem operasi. Nah, berikutnya adalah layanan dari sistem operasi. Ada beberapa layanan dari sistem operasi. Yang pertama adalah sebagai pembuatan program, yaitu sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para programmer atau program untuk menulis program ini melalui eksekusi program aplikasi ya, misalnya menggunakan compiler tertentu ya. Kemudian layanan berikutnya adalah eksekusi program. Ya, ini berarti instruksi dan data ini harus dimuat di memori utama ya, di RAM tadi ya, serta perangkat-perangkat masukan keluaran ya, dan berkas harus diinisialisasi ya, serta sumber daya yang ada harus disiapkan, di mana semuanya ini harus ditangani sepenuhnya oleh sistem operasi. Berikutnya ada pengaksesan I/O device ya, hardware ini pengaksesannya semuanya dikendalikan oleh si sistem operasi ya, di mana sistem operasi ini harus mengambil alih semua instruksi yang rumit ya, yang tidak bisa instruksinya tidak bisa dilakukan secara langsung oleh si pengguna, maka diambil alih oleh si sistem operasi. Lalu berikutnya adalah pengaksesan terkendali terhadap berkas ya, termasuklah penyimpanan dokumen itu. Berkas-berkas dokumen itu diproteksi sepenuhnya oleh si sistem operasi ya, misalnya penempatan folder, kemudian manajemen view-nya ya, bisa dihiddenkan dan seterusnya, di password dan seterusnya, itu kendalinya berada di bawah sistem operasi. Lalu pengaksesan sistem ya, misalnya kaitannya dengan penggunaan bersama atau share system, misalnya untuk berbagi pakai melalui jaringan ya, share folder ya, atau application distributed ya, menggunakan aplikasi yang terdistribusi ya, ini juga kendalinya oleh si sistem operasi ya. Lalu fungsi pengaksesan ya, menyediakan proteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai serta menyelesaikan konflik-konflik dalam perebutan sumber daya. Nah, ini misalnya ada hubungannya tadi dengan manajemen proses dan manajemen memori ya. Manajemen proses itu tadi kan penjadwalan ya, penjadwalan proses antrian. Nah, artinya ada kemungkinan proses ini akan saling rebutan ya, akan pasti ada konflik-konflik ya. Salah satunya tadi ada interupsi ya, ada proses yang dinilai lebih penting ya, maka itu didahulukan. Nah, fungsi pengaksesan yang seperti ini terjadi ya, atau dikendalikan oleh si sistem operasi. Berikutnya ya, ini layanan dari sistem operasi, yaitu mendeteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan ya, sama kayak tadi di sasaran, yaitu dia di robust ya. Di robust itu dia memberikan notifikasi tanggapan terhadap permasalahan atau error-error yang muncul akibat operasional yang dilakukan oleh si pengguna. Lalu ada accounting. Nah, accounting ini artinya sistem operasi harus bisa menggunakan ya, atau mengumpulkan data statistik di mana penggunaan ini untuk beragam sumber daya, serta juga sistem operasi ini memonitor parameter kinerjanya. Jadi dia melakukan penghitungan atau melakukan pengumpulan data statistiknya. Jadi misalnya sebuah proses A misalnya membuka browser, itu berapa persen utilitas prosesor yang dipakai, berapa persen ruang memori yang digunakan, berapa byte, berapa megabyte, berapa gigabyte. Nah, itu biasanya bisa kita lihat di task manager ya. Di task manager itu kan ada front ground ya, jadi ada proses yang running ya di layar depan gitu ya.
itu bisa kita lihat di Task Manager berapa persen memori yang terpakai untuk proses atau aplikasi tersebut. Berapa besar CPU, utilitas CPU yang dia pakai untuk mengeksekusi aplikasi tersebut atau proses tersebut. Nah, itu bisa nampak. Begitu juga dengan background prosesnya juga nampak di Task Manager ya. Mana nih background proses yang kelihatan banyak memakan ruang memori, padahal sebetulnya proses itu tidak signifikan kita butuhkan saat ini ya, itu bisa dimatikan ya. Nah, itulah kira-kira ya beberapa layanan sistem operasi yang bisa ya dilakukan oleh sistem operasi sepenuhnya di dalam sebuah sistem komputer. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang jenis platform dari sistem operasi. Ada beberapa ya platform di sistem operasi ya. Misalnya di mikrokomputer itu sistem operasi yang dipakai ya pada platform mikrokomputer itu ada Unix, Windows, dan Linux ya. Jadi mikrokomputer itu yang ya ukuran kecil ya. Artinya biasanya dia melekat di perangkat-perangkat elektronik yang kecil ya. Misalnya kalau di mesin ATM ya, nah itu ada tuh menggunakan Windows tuh ya. Namanya Windows WinCore gitu ya. Itu di ATM itu masuk dalam mikrokomputer. Lalu ada mainframe. Mainframe ini ya komputer yang dengan kapasitas yang sangat besar ya. Ini dulu digunakan ya di awal-awal perkembangan sistem komputer itu mainframe itu ukurannya bisa seperti satu ruang ya, satu ruangan besar gitu ya. Nah, ini OS-nya atau sistem operasinya dari IBM dan Unix gitu ya. Lalu ada superkomputer, ya biasanya ini server dengan kecepatan yang sangat tinggi ya. Ini biasanya menggunakan OS ARIX ya atau Linux. Nah, lalu ada workstation atau server, workstation dan server ya. Ini yang akan kita lihat berikutnya. Ini umumnya yang populer itu Linux, Windows, dan macOS. Lalu ada networking ya, ada platform dari sisi network. Ini kita menggunakan Linux ya, yang biasa kita kenal. Ini ada network juga dengan Windows. Kemudian di platform berikutnya ada smartphone atau mobile. Nah, ini ada Symbian nih, Java Symbian ya, zaman dulu nih ya. OS-nya ada Windows Mobile ya, buatan Microsoft ya. Bahkan dulu sempat Nokia ya. Nokia dan beberapa merek lain itu menggunakan Windows Mobile ya. Maka sekarang Nokia pun diakuisisi oleh si Microsoft ya. Lalu ada RIM nih, RIM ini BlackBerry ya. Jadi RIM BlackBerry ini juga dulunya sangat populer pada zamannya gitu ya untuk BlackBerry Messenger gitu ya. Sempat populer sebelum Android muncul ya. Sebelum Android muncul dengan WA-nya ya, WhatsApp gitu ya, menjadi BlackBerry killer gitu ya. Yang sangat populer sekarang ini adalah Android dan iOS ya, untuk di Apple iPhone. Nah, untuk di sistem operasi workstation dan server ini tadi ya kita singgung ya tentang Windows ya, ini logo Windows, Apple, dan Linux ya yang populer nih ya. Jadi ada Linux di sini, kemudian ada macOS ya. Ini macOS, kemudian juga di sini ada Windows ya. Ini yang sangat populer. Kemudian di sisi mobile, nah di sini ada Windows Phone, Symbian, ada J2ME ya. Ada Palm ya. Palm ini untuk PDA ya, pada zamannya itu PDA, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi. RIM BlackBerry, ada Microsoft Net. Nah, ini juga salah satu yang mobile ya. Ada Android, ada Bada ini biasanya untuk tablet ya. Lalu Samsung ini pakai Bada ya. Lalu ada iOS ya. Berikutnya, nah kita membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi. Nah, sistem operasi sebetulnya kita petakan dulu atas dua kelompok. Yang pertama sistem operasi yang open source dan sistem operasi yang closed source gitu ya, artinya yang kode sumber terbuka dan kode sumber tertutup ya. Nah, kita lihat di
Baik, yang pertama dari open source OS ya, kita bisa lihat ya kelebihan dari open source OS ini, dia dikembangkan oleh banyak SDM sehingga kesalahan atau error atau bugs-nya itu akan cepat ditemukan dan diperbaiki. Kemudian kualitasnya lebih terjamin, lebih aman ya, aman dari virus ya. Kemudian juga dia hemat biaya, biasanya open source ini banyak yang gratis ya. Kemudian di open source OS ini ada kekurangan, yaitu tidak adanya proteksi terhadap haki, artinya brandingnya ini tidak dimiliki oleh siapapun gitu ya, karena open source ini bisa dipakai oleh semua orang ya. Kemudian kurangnya SDM yang dapat memanfaatkan open source tersebut. Jadi untuk mengembangkan lebih lanjut ini harus memiliki skill-skill yang tertentu lah ya dalam pengembangan sebuah sistem operasi. Kemudian di cold source OS ya, jadi yang di sini ada kelebihannya. Jadi ada support langsung dari pemilik atau developer atau perusahaannya. Kemudian kita mudah mendapatkan lisensi atau sertifikasi. Kemudian mudah dipahami karena ada dokumentasinya. Kemudian ada kestabilan sistem ini terjamin karena akan terus ada update-annya biasanya ya. Ada upgrade-annya karena ditanggung secara resmi atau digaransi lah oleh si developer atau penyedia layanan sistem operasi tersebut. Nah, sedangkan kekurangannya di sini ada lisensi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan dana. Artinya ini tidak murah gitu ya. Artinya kalau di open source tadi hemat biaya, di sini tidak hemat gitu ya. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan. Lalu pengembangannya terbatas karena berdasarkan developer tertentu yang memiliki hak cipta tertentu ya, kayak Windows itu hanya di internal perusahaan Windows saja, kecuali dia bekerja sama dengan vendor-vendor lain untuk mengembangkan OS-nya ya. Lalu diperlukan antivirus nih untuk mendeteksi kelemahan aplikasi ya, juga menunggu feedback dari pengguna. Jadi untuk yang closed source ini ya rentan ya untuk virus ya, akan mudah untuk virus. Serta untuk deteksi kelemahan lebih lanjutnya ini juga atas dasar feedback, artinya ada aduan dari pengguna baru bisa dideteksi lebih lanjut ya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang sejarah atau histori dari perkembangan sistem operasi. Ya. Kita ketahui bahwa sistem operasi merupakan bagian sistem komputer yang mengalami revolusi ya, dan perubahan grafis dari generasi ke generasi yang tujuannya untuk mengelola sumber daya, perangkat keras, komputer, dan menyediakan aplikasi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, kita lihat di generasi pertama, sistem operasi ini di tahun 40-an ya, di tahun 40-an. Pada saat itu ya komputer itu sebetulnya belum memiliki OS ya. Jadi program-programnya itu dimasukkan ke dalam, ada istilahnya itu punch card namanya ya. Jadi instruksinya itu dilakukan secara manual oleh si user. Jadi si OS-nya ini belum mengendalikan instruksi-instruksi dari program, tapi masih dilakukan manual oleh si pengguna. Nah, itu di generasi yang pertama ya, tahun 40-an sampai tahun 50-an ya. Kemudian di generasi kedua dari tahun 55 sampai 65 ini ya, baru mulai nih muncul ya implementasi OS yang pertama tuh, yaitu IBM 701 ya, IBM 701, di mana di sini baru mampu mengerjakan pekerjaan satu persatu ya. Jadi satu program hanya bisa dieksekusi satu kali, artinya bergantian ya, dieksekusi bergantian, jadi satu persatu. Nah, tetapi di tahun 50-an ini juga ya, sampai masuk ke tahun 60-an ya, ini sudah mulai terus dikembangkan sehingga sistem operasinya ini mampu mengadopsi atau menerapkan konsep multiprogramming. Jadi ada beberapa proses atau program yang bisa dijalankan secara sekaligus ya, atau secara bersama-sama. Lalu untuk generasi ketiga di tahun 60-an sampai 80 ini sudah mulai muncul ya komunitas ya, atau perkumpulan
software engineer, ya, yaitu orang-orang yang mengembangkan sistem operasi, ya. Jadi ini dulu dikatakan sebagai developer OS, ya. Nah, di tahun ini mereka-mereka ini sudah coba mengembangkan OS yang berbasis TCP/IP, ya. Jadi ini sudah masuk dalam komunikasi jaringan atau LAN. Jadi antar klien, antar workstation ini sudah bisa saling berkomunikasi, ya. Itu di generasi ketiga. Nah, sedangkan di generasi keempat di tahun 80 sampai tahun 2000, ya, ini ada perkembangan yang signifikan terutama dari sisi teknologi multiprosesornya. Jadi di tahun 80-an ini muncul teknologi dari sistem komputer yang menerapkan multiprosesor, ya, artinya ada yang dual core, ada yang quad core, dan seterusnya, sehingga mengakibatkan sistem operasi ini juga meningkatkan fungsinya, ya, artinya proses atau program yang dilayani, yang dikendalikan oleh si sistem operasi juga mengacu kepada banyaknya jumlah prosesor, ya. Jadi setiap prosesor ini dimaksimalkan untuk bisa bekerja, ya. Jadi utilitasnya bisa dijamin oleh si sistem operasi untuk dapat mengeksekusi banyak program sekaligus, ya. Nah, selain itu juga di generasi keempat ini GUI-nya atau GUI-nya, Graphical User Interface, ini juga sudah mulai dikembangkan nih. Ya, di awal-awal tahun 90-an itu, ya, misalnya Windows itu sudah mulai, Windows 95 itu grafisnya sudah mulai lebih bagus, ya. 98, ya, Windows 2000 itu sudah mulai enak tampilannya gitu, ya. Jadi dengan fitur-fitur grafis yang sudah mendukung user friendly, ya. Nah, sedangkan di generasi kelima di tahun 2000-an sampai sekarang, nah ini revolusi yang sangat signifikan ini terjadi pada GUI-nya, ya. Jadi Graphical User Interface ini berevolusi sangat cepat, gitu, ya. Dimana di tahun 2002 itu muncul Windows XP misalnya, di tahun 2005 itu ada Windows Vista, ya. Berikutnya 2006 ada Windows apalagi, ya, Millennium, ya, waktu itu, ya. Lalu ada Windows 7, ya, Windows 7 di tahun 2007 atau 2008, ya. Lalu 2010 ada Windows 8, ya. Barulah berikutnya ada Windows 10, dan saat ini ada Windows 11, ya, Windows 11. Nah, selain itu di generasi kelima ini aplikasi-aplikasi mulai banyak diciptakan untuk mendukung kinerja OS. Artinya konsep sasaran OS, ya, yang tadi kita bahas tentang evolution, di mana OS itu menyediakan fitur, ya, untuk aplikasi itu mensupport, ya. Jadi pengembangan software atau aplikasi untuk mendukung kinerja dari OS. Misalnya ada developer yang untuk mensupport kinerja OS dari sisi grafik misalnya, ya. Misalnya ada ada external graphic card, itu kan ada OS-nya biasanya itu. Nah, dia punya software sendiri untuk mengatur atau mengendalikan dari mode grafiknya, ya. Nah, itu tidak lagi OS yang mengendalikan, tapi sudah softwarenya, gitu, ya, karena tadi dia menggunakan device grafik eksternal misalnya. Nah, ini memungkinkan, ya, sampai sekarang itu banyak berbagai aplikasi yang dibangun atau dibuat untuk mendukung kinerja dari si sistem operasi. Nah, kita lihat ini bagiannya dari perkembangan sistem operasi, ya. Dari tahun 45, 55, 60-an, 80-an sampai sekarang. Ini akan terus melejit nih. Nah, mungkin nanti di edisi buku sistem operasi berikutnya ada nih nanti untuk generasi sekarang nih, sistem operasi berbasis cloud, gitu, ya, pengembangan sistem operasi yang berbasis cloud, gitu. Mungkin nanti di buku-buku berikutnya akan ada seperti itu. Baik, itu, ya, di sejarah sistem operasi, ya. Materi kita sampai di sini untuk pengenalan sistem operasi, ya. Berikutnya kita lihat, ya, kesimpulan dari Baik, di akhir slide ini, ya, kita akan melihat, ya, kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita bahas di awal tadi mengenai pengenalan sistem operasi,
ya kita lihat sistem operasi merupakan perangkat lunak atau program yang menjadi jembatan komunikasi dari software atau aplikasi dan hardware, serta membantu user atau pengguna dalam mengoperasikan sistem komputer. Kemudian sistem operasi berperan sebagai resource allocator, sebagai program kontrol, dan sebagai kernel. Sasaran sistem operasi yaitu convenience, ya, efisiensi, robustness, dan evolution. Layanan yang diberikan oleh sistem operasi diantaranya yaitu pembuatan program, eksekusi program, pengaksesan I/O device, pengaksesan terkendali terhadap berkas, pengaksesan sistem, fungsi pengaksesan, deteksi, dan pemberian tanggapan pada kesalahan, serta akunting. Lalu sistem operasi terdiri dari berbagai platform. Saat ini yang paling populer yaitu untuk workstation dan server yaitu Linux, ya, Windows, serta macOS. Sedangkan di smartphone atau mobile yang paling populer yaitu Android dan iOS. Kemudian yang terakhir, sejarah perkembangan sistem operasi dimulai dari tahun 1945 di generasi pertama, di mana instruksi komputer dikerjakan secara langsung oleh pengguna, sampai dengan generasi kelima ya, di tahun 2000-an ya, dengan revolusi yang paling signifikan yaitu revolusi pada interface atau graphic user interface. Ya. Demikian ya kesimpulan dari pembahasan pertemuan kita hari ini ya untuk modul pertama. Barangkali ada pertanyaan yang akan kita diskusikan ya terkait masalah tadi pembahasan yang sudah kita bahas ya barusan ya. Jika tidak ada ya untuk menguji ya atau menilai ya hasil pembelajaran ya pada sesi pertama ini atau modul pertama ini ya kita akan lakukan post test ya. Kalau tadi pretest kita sudah bisa lihat ya di awal kalian sudah cukup mengenal ya atau cukup paham tentang definisi sistem operasi. Nah, bagaimana tentang hasil pembahasan hari ini pengenalan sistem operasi akan dilakukan post test. Nah, bagaimana post test dilakukan? Bisa buka browsernya atau perambannya di komputer atau smartphone-nya. Kita gunakan Kahoot ya. Ketik kahoot.it, dibilah alamat atau URL, masukkan PIN 7195900. Nah, pertama nanti di situ setelah masukkan PIN akan muncul form untuk menulis nama ya. Jadi masukkan nama Anda di situ. Lalu setelah memasukkan nama Anda ya, saya akan nanti akan menayangkan ya beberapa pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan yaitu pilihan terdiri dari 3 pertanyaan dan true or false itu 2 pertanyaan. Jadi 3 pertanyaan ini berupa pilihan, pilih salah satu jawaban yang benar. Kemudian 2 pertanyaan itu berupa true or false, pilih true atau false gitu ya. Nah, setiap pertanyaan ini berdurasi 20 detik ya, walaupun nanti ada pertanyaan tertentu yang durasinya lebih dari 20 detik ya. Paling singkat ini 20 detik durasinya. Jadi harus jawab cepat ya. Nilai tertinggi setiap jawaban bernilai 1000 poin ya. Jadi ini tergantung waktu kecepatan. Jadi kalau di detik pertama menjawab itu nilainya langsung 1000 poin. Ya, jadi kalau sudah berkurang misalnya di detik ke-10 nanti dia akan berkurang poinnya ya. Untuk setiap jawaban benar. Nah, di akhir nanti akan ditampilkan skor siapa yang juara gitu ya, yang punya skor tertinggi itu siapa nanti ya, kita akan lihat. Baik, silahkan dimulai, dibuka browsernya ya, isi alamatnya ya dengan Kahoot IT, masukkan PIN-nya, tulis nama Anda. Nah, kita tunggu ya, kita mulai post testnya sekarang. Ya, kita post test 10, 11, 12. Kita ada 20 nih yang gabung nih. Kalau udah 20 gabung di sini baru kita mulai ya. Jadi nanti teknisnya kalian lihat di layar HP-nya atau di komputernya. Tapi kalau pakai komputer berarti kalian main 2 tab ya. Atur aja kayak gini nanti ya, kayak tampil 2 layar gini. Nah, sebelahan gini karena nanti di yang browser yang lebih besar layarnya ini itu nanti tayangan Google Meet gitu ya. Nanti soalnya ada di situ ya. Jawabannya nanti di tempat kalian di sini ya. Misalnya 7195900 ya. Saya enter. Saya tulis nama saya ya. Nah, itu ya.
Ada nih nama saya di sini ya. Nah, jadi gini ya, kalau pakai laptop, tidak mau pakai HP, bikin layarnya jadi dua gini, karena nanti saya displaynya di sini ya. Oke, sudah 21, berarti 20 kalian ini udah join semua ya. Nah, sudah join, udah ready ya, kita start ya. Kita start post test pengenalan sistem operasi. 3, 2, 1, go ya. Nah, ini quiz. Ini pilihan ya, ini pilihan. Oh, perangkat. Nah, pilih warna ya. Lihat pertanyaannya, pilih warnanya ya. Ini warna yang menurut kalian tuh benar. Ini waktunya di sini ya, sisa 8 detik. Ya, answer 13, 14, 16 orang. Ayo, wah ada semua nih bisa jawab nih. Oke, next. Pertanyaan yang kedua. Nah, yang benar itu sistem operasi ya. Ada yang salah ya. Ya perhatikan warnanya ya. Jadi apa di tempat kalian tuh nanti hanya muncul warnanya, apa tulisannya ini tidak muncul gitu ya. Jadi kalian harus baca di layar yang saya punya ini ya. Gitu ya, 18 yang benar ya, 2 yang salah gitu ya. Satu tidak jawab tuh. Saya kayaknya tidak jawab tadi ya. Oke, next. Nah, skor tertingginya ini Gilang ya, 832, 932. Oke, next. Berikut adalah peranan sistem operasi, kecuali. Ayo, waktunya berjalan hanya 20 detik. 20 detik, 20 detik. Ayo, 11 jawaban, 13 jawaban, 14 jawaban, 3, 2, 1, habis. Wah, hanya 18 yang answer. Gitu ya. Yang correct, yang kuning ya, evolution ya. Jadi yang benar itu 9 orang, yang lain itu salah gitu ya. Nah, oke, dari 18 yang menjawab gitu. Yang tertinggi untuk pertanyaan yang kedua adalah Ilham Syukur ya. Ini nih ditambahkan dari yang tadi ya, dari yang ini ya. Jadi makin cepat jawabannya, poinnya makin besar ya. Nilai di detik pertama kalau langsung jawab itu bisa langsung 1000 ya. Nah, ini true or false ya. True or false, silahkan dipilih salah satu benar atau salah. Nah, sistem operasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para pemogram untuk menulis program. Benar atau salah? 13, waktunya terus berkurang. 3, 2, 1, habis. 19 yang berhasil menjawab. Oh, 20 ya. 5 yang salah. Waduh, masih ada yang salah ya. Kita lihat skor tertinggi sekarang siapa? Hakim ya, Hakim. Ya, 2209. Lanjut lagi pertanyaan keempat, masih true false ya. Steve Jobs adalah pembuat sistem operasi Android, benar atau salah? Loh, ini waktunya malah panjang ya. Gak apa-apa, ini waktunya sih kasih 100 pula gitu ya. Ayo, 8, 14. Ini ya, harusnya 20 detik tadi ya. 16 jawaban mana? Atau mau sempat googling lagi? Nah, Steve Jobs ini pembuat sistem operasi Android, benar atau salah? 18 answer, mana lagi yang lain? Tidak ada? Tidak ada yang mau jawab lagi? 19? Waktunya saya kasih panjang, ini salah kayaknya ya. Oke, 20 answer, skip. Yang benar cuman 17 orang ya. False ya. Steve Jobs itu bukan pembuat Android ya, dia apa? macOS ya. Oke. Next terakhir. Nah, ini tidak berubah peringkatnya, masih M Hakim terakhir. Oke, kuis lagi, ini pilihan ya. Perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Itu berada di sejarah yang mana gitu? Generasi keberapa? Jawab. Nah, ini waktunya panjang nih. Mikir, kan sih sempat mikir ya. Jadi ndak pertanyaan cepat gitu ya. 12 answer, 15, 16, 17. Lagi 20. Oke, selesai ya. Ya.
Yang benar itu generasi ketiga, cuma 12 orang yang betul ya, yang lain salah masih. Waduh, kita lihat siapa juaranya ya. Juara tiga Pravaska GK Kripta MA, kemudian juara satunya adalah M Hakim Saputra. Selamat. Mana M Hakim? Demikianlah pembahasan modul 1 pengenalan sistem operasi. Modul berikutnya kita akan membahas tentang struktur sistem operasi. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.